menurut Matius? Jawabannya adalah dimuliakanlah Tuhan. Ya, hanya 2 not, la dan sol. Dimuliakanlah Tuhan. Goyang-goyang ini. Mari kita bersama-sama berlatih Mazmur untuk pagi hari ini, minggu biasa ke-12. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Ikut-ikut ya. Kita ulangi lagi. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Kita ulangi bersama-sama. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Terima kasih. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 552.
kasihanilah puji syukur 355. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-12 di tahun A. Melalui bacaan yang akan kita dengarkan dan renungkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa untuk dapat hidup dengan perasaan damai, kita perlu memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain di sekitar kita. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa untuk mempercayakan segala hidup, karya dan usaha yang kita lakukan dalam penyelenggaraan Sang Pemberi kehidupan. Itulah Allah pencipta kita. Dan melalui Ekaristi ini kita ingin meneguhkan kembali penyerahan hidup kita kepada Allah yang menyelenggarakan hidup kita seutuhnya. Sehingga bagaimanapun juga kita senantiasa mensyukuri hal itu dalam seluruh kehidupan, mensyukuri segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami, rahmat kehidupan, rahmat kesejahteraan, dan semua saja seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan kita bawa dalam Tuhan pada kesempatan ini, dan kita mohon supaya kita tetap semakin diteguhkan. Juga terlebih bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahunnya, terutama bersama dengan saudari Yuliana Runesia yang boleh merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 19 Juni 2023, serta mensyukuri segala rahmat berkat Allah yang boleh kita dapatkan lewat sarana rohani yang Tuhan sediakan, utamanya bersama keluarga, untuk mensyukuri terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria yang sungguh meneguhkan kita umatnya untuk bersatu sepenuhnya dengan Tuhan, serta senantiasa tentu membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, juga terlebih mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga, utamanya Oma Maria Jiang Pauline yang sudah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Bersama keluarga Lili kita mempercayakan kepada Tuhan. Juga kita mohon istirahat kekal bagi arwah anak terkasih Elizabeth Cassandra Brielle Botah, bersama dengan seluruh keluarga kita mohon belas kasih juga untuk kesembuhan Ibu Yuliana Lucia Tati. Mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi Bapak Anyertus Evus, 8 tahun yang lalu dipanggil Tuhan, Bapak Antonius Runesi 15 hari yang lalu, dan Nenek Hati Rini, serta Antonius Kampanye Parung yang juga dipanggil oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam seluruh niat doa kita hening di hadapan Allah, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang hidup.
tempat kami mempercayakan diri kami sepenuhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup, tempat kami menaruh harapan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah cinta kasih ilahi yang menjelma, tempat kami menaruh cinta kasih seutuhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus.
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya. Kami mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan ini, baik suka maupun duka. Terlebih atas rahmat kehidupannya boleh Kau percayakan kepada kami masing-masing, sehingga kami boleh datang di hadapan-Mu, bersekutu satu sama lain, memuji memuliakan Dikau dalam kebersamaan pada kesempatan ini. Terlebih syukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau anugerahkan kepada saudari kami Yuliana Runesi yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 19 Juni di tahun 2023 ini. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudari kami ini semakin membuat dia semakin dewasa dalam iman, dalam seluruh kepribadian, semakin bijak menapaki kehidupan yang Kau percayakan, sukses, sehat, dan semakin menikmati ketentraman kedamaian bersama seluruh keluarga, sanak saudara, andai taulan, dan siapa saja yang hidup bersamanya, serta mensyukuri segala rahmat sarana doa yang Kau sediakan, utamanya bersama umat-Mu, untuk mensyukuri terkabulnya novena 3 Salam Maria, sehingga melalui sarana rohani yang Kau siapkan ini umat-Mu semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Juga kami mendoakan saudara-saudari kami yang dalam keadaan lemah sakit, baiknya dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Secara khusus bagi Ibu Yuliana Lucia Tati, semoga melalui perawatan yang dinyatakan kepadanya baik oleh keluarga dan siapa saja yang menanganinya, diperoleh kembali kekuatannya, Kau sembuhkan dari penyakitnya. Dan kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Oma Maria Chang Pauline yang telah meninggal 40 hari yang lalu, Elizabeth Cassandra Bele Bota, Anyertus Evus 8 tahun yang lalu, Antonius Runesi 15 hari yang lalu, dan Nenek Hati Rini, bersama dengan juga saudara kami Antonius Kampanye Parung. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini dengan belas kasih-Mu, ya Bapa, Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu, seluruh keluarga semakin Kau teguhkan dalam perserahan di dunia ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku,
mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung jala, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia, jawablah aku, ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya.
kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Puji syukur 960. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah gelisah, janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu.
dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ketakutan adalah bagian dari kehidupan kita. Bahkan sungguh dan sangat dominan ketakutan itu dalam diri kita. Sejarah manusia mewariskan dalam seluruh kehidupan bahwa kita mau dan ingin untuk memiliki terus apa yang kita miliki dan tidak mau kehilangan. Dan kalau kita sadar sepenuhnya bahwa yang paling berharga dalam kehidupan kita sebagai orang beriman adalah roh dan jiwa kita. Tetapi seringkali hal itu tidak kesampaian. Maka dibutuhkan kesadaran penuh Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Allah. Dan karena Dia menciptakan kita, maka kita pun mempercayakan diri kita sepenuhnya kepadanya berkat iman keyakinan yang kita perjuangkan. Namun apa yang terjadi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kekhawatiran, ketakutan itu selalu menghantui kita dalam seluruh kehidupan. Manusia pada umumnya takut menderita karena kehilangan miliknya yang paling berharga, apalagi kehilangan nyawa. Orang menjadi takut dan dicekam kecemasan ketika menghadapi ketidakpastian hidup. Bagaimana masa depannya, apalagi menyangkut kelangsungan hidupnya. Maka pesan Injil pada hari ini mewartakan suatu kepastian bahwa hidup manusia tidak dapat dijamin oleh barang atau para penguasa dunia ini. Kepastian hidup ada pada Dia yang kuat dan kuasa, yang membuat kita manusia sungguh-sungguh sadar akan keberadaan, dan itulah iman akan Dia, dan Dia itu adalah Allah sendiri yang telah menciptakan kita. Maka kita manusia diminta untuk percaya dan tetap percaya kepadanya agar masa depan kita mendapat jaminan, yaitu hidup mulia bersama dengan Dia. Itulah keyakinan Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Maka Allah sebagai harapan yang satu-satunya dinyatakan dalam pengalaman hidup Nabi Yeremia yang bisa bertahan melintasi segala pergumulan kehidupan yang mengancam hidupnya. Lewat bacaan pertama pada kesempatan ini, manusia tidak akan mendapatkan ketenangan dan kemenangan di luar iman akan perlindungan dan kuasa Allah sendiri.
dengan menyerahkan diri, hidup dan segala kekhawatirannya ke dalam tangan Allah. Manusia mendapatkan kepastian bagi hidupnya di masa kini dan terlebih di masa yang akan datang. Bahkan Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang pemikir ateis yang bernama Nietzsche mengatakan, dan memberikan nasihat tentang iman. Kalau Anda mengidamkan ketenangan dan damai di hati, maka Anda harus percaya atau beriman sepenuhnya kepada yang diyakini dan dipercayai. Maka kuasa iman yang sama diwartakan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebagai satu-satunya kuasa yang mampu melepaskan manusia dan kutuk dosa Adam yang menjerumuskan semua umat manusia ke dalam jerat maut. Karena ketidaktaatan satu orang, maka semua umat manusia di dalam dirinya ada dosa, dan itulah dosa asal. Tetapi karena ketaatan satu orang, yaitu manusia Yesus, maka seluruh umat manusia dimungkinkan untuk kembali bersatu dengan sang sumber kehidupan, ialah Allah. Karena dia datang untuk menyatakan kuasa dan kehendak Allah itu sendiri. Hanya supaya apa yang dikehendaki oleh Allah Bapanya sungguh nyata dalam dunia ini, maka dia mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia, hidup seperti kita manusia, dikandung oleh Santa Perawat Maria. Kalau minggu-minggu lalu saya mengatakan, kalau dia adalah firman yang sempurna, maka lewat 10 firman Allah itu dikandunglah 10 firman Allah itu di dalam rahim Bunda Maria, dan dia melahirkannya secara utuh dan penuh sampai pada tugas perutusannya sebagai manusia taat kepada Bapanya di surga. Melalui inilah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita diingatkan oleh Rasul Santo Paulus supaya kita sungguh yakin dan percaya kepada Dia. Dan kalau kita terpisah dari Dia, maka kita tidak akan menghasilkan buah. Tetapi kalau kita tetap bersatu dengan Dia, maka kita akan mendapatkan buah yang sangat melimpah. Bagaimana kita mendapatkan hal itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Kita diajak untuk senantiasa mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, termasuk seluruh pengalaman kepahitan kehidupan ini, suka dan duka kehidupan. Kalau boleh kita renungkan perjalanan hidup kita sepanjang, katakanlah sepanjang minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita pada hari ke-7 untuk boleh mempersembahkan seluruh diri kita, seluruh pekerjaan-pekerjaan kita sepanjang hari itu. Maka paling tidak dalam seluruh perjalanan hidup kita mematuhi hukum Tuhan di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Persatuan itu Bapak Ibu Saudara terkasih kita ungkapkan bersama dalam kebersamaan kita lewat mendengarkan firman-Nya dan mempersatukan diri sepenuhnya dengan menyambut tubuh putranya. Kesaksian iman inilah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang diteruskan oleh orang-orang yang dengan berani menyatakan kemuliaan Allah dalam diri Yesus Kristus putranya. Dan walaupun mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, mereka tidak takut dan gentar. Demi kebenaran dan demi menyebarnya karya kerajaan Allah di muka bumi ini, walaupun mengalami tantangan dan hambatan, mereka tetap dan setia untuk melaksanakan hal itu. Itulah kemartiran di dalam gereja. Sehingga baik mereka yang mewartakan dengan penuh kesetiaan dan dianggap sebagai martir, dan
akhirnya dalam gereja diberi gelar santo dan santa. Menjadi suri teladan bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, untuk sungguh mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita perjuangkan dalam dunia ini hanya menjadi sarana bagi kita untuk bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Dan dengan demikian, kalau hal itu yang terjadi Bapak Ibu saudara terkasih, apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, dan kita selalu bekerja karena kita adalah milik Tuhan, termasuk pada saat kita memperjuangkan hidup kita sepenuhnya dan sadar sepenuhnya akan hal itu. Mungkin juga hal ini yang seringkali ditafsirkan oleh saudara-saudari kita, terlalu percaya diri untuk yakin dalam keyakinan yang seyakin-yakinnya, sehingga berani untuk mengatakan yakin sukses. Sehingga penderitaan pun Bapak Ibu saudara terkasih ditafsirkan, dan memang betul itu tidak perlu diratapi. Bahkan kematian pun harus disyukuri. Tetapi sulit bagi saya Bapak Ibu saudara terkasih berhadapan dengan kematian pada saat yang sama. Lalu saya harus bersyukur. Melihat orang lain menderita lalu saya bersyukur bahwa dia menderita. Melihat diri saya bahwa saya menderita lalu saya bersyukur pada saat yang sama. Sulit Bapak Ibu saudara terkasih. Atau ada yang mau keluarga suami istri meninggal anak, lalu orang datang tepuk tangan. Ada yang mau? Itulah yakin dan sukses. Tapi sadar kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih bahwa hanya pada saat melalui peristiwa kematian itu hidup baru mau mulai lagi di hadapan Tuhan. Maka peranan kita menjadi penting Bapak Ibu saudara terkasih, untuk senantiasa tetap menyatukan hati kita dengan mereka yang susah. Berdukalah dengan orang yang berduka, bergembira dengan orang yang bergembira. Bukan dipotong bahwa kalau ada yang saudaramu meninggal maka datanglah dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Sehingga doa untuk arwah tidak perlu. Bagi saya Bapak Ibu saudara terkasih sayang, ini saya selipkan sedikit. Karena menurut saya ini kekuatan gereja. Kekuatan orang Islam juga ada di sana. Karena kalau kita merasa bahwa jiwa ini adalah milik kita, maka kita akan berada pada kesedihan terus. Jadi harus ada sesuatu yang menjadi pegangan hidup. Maka seharusnya kita mensyukuri hal itu Bapak Ibu saudara terkasih, setelah kita disadarkan. Sebagaimana Yesus menyadarkan orang-orang yang berduka pada saat dia berduka, misalnya Marta dan Maria. Setelah dia melihat dan meyakini bahwa saudaranya Lazarus, maka dia bersyukur. Tetapi sebelum kesadaran itu datang Bapak Ibu saudara terkasih, saya kira apapun yang menimpa diri kita pada saat itu, itulah yang paling kita rasakan. Seperti kalau kita disiram air panas pasti kita sakit dan melepuh. Adakah orang yang datang berani untuk mengatakan, "Oh, kau tidak sakit dan kau tidak akan melepuh"? Nah, dengan demikian Bapak Ibu saudara terkasih, kita sadar sepenuhnya bahwa memang di dunia nyata manusia menjumpai banyak tantangan. Baik iman akan Allah, namun itulah saat dan tempat di mana kita mau dan ingin untuk sungguh sadar sepenuhnya bahwa seluruh keberadaan kita diuji, termasuk iman kita. Dan tantangan-tantangan seperti itulah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, utamanya di masa-masa dewasa sekarang ini. Kalau kita tidak sungguh mengakarkan iman kita sepenuhnya dan menyatukan diri kita seutuhnya dengan Allah dalam keyakinan dan kepercayaan, maka iman kita akan melayang dan kita menempatkan iman itu pada orang-orang tertentu. Saya beriman karena pastor ini, karena ini dan itu dan seterusnya. Tetapi pada saat saya melihat kesalahan sedikit saja dalam dirinya, saya lalu mengatakan, lebih baik saya pindah, karena ternyata seperti itu jipale orangnya. Keliru Bapak Ibu saudara terkasih. Mereka itu adalah sarana bagi kita untuk sampai kepada kemuliaan Tuhan, karena keyakinan yang lebih dalam, persatuan dengan Allah sepenuhnya
Dan segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini akan membantu kita untuk sampai pada kemuliaan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bersama dengan Yeremia, Paulus, dan barisan para martir, kita pun dapat berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Dia bersabda, jangan kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi takutlah kepada Dia yang menghargai dan peduli akan hidupmu, karena Ia tidak akan menyangkal serta menolak kamu di hadapan Bapa di surga. Dan dalam kesatuan dengan Kristus, setiap orang mendapat keberanian untuk mendapatkan tahta kemurahan Allah. Karena percaya bersama Kristus, mereka tidak akan dibiarkan mendapatkan malu. Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah kekuatan iman yang harus kita perjuangkan. Maka mari depannya kita mohon supaya kita sungguh diberikan keberanian dan keteguhan iman untuk terus-menerus menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat kita, sehingga karya Allah semakin nyata dan hidup kita semakin damai, walaupun mungkin duka dan derita seringkali menjadi bagian kehidupan. Tetapi bagi kita yang setia, Tuhan akan menyempurnakan. Semoga demikian. Amin. Kita telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan besar, agar dibebaskan dari segala ketakutan yang melumpuhkan dan diberi kekuatan untuk membangun kerajaannya. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja tidak berkecil hati menghadapi segala masalah yang berkaitan dengan tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi bangsa kita, ya Bapa, semoga umat Kristiani ikut bertanggung jawab atas keadaan negara kami dan dengan tidak gentar tetap memberikan kesaksian atas nilai-nilai Injil yang luhur dengan usaha untuk menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang sakit dan menderita serta kaum miskin yang tertindas, ya Bapa, semoga semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar tetap berharap dan tidak terbawa oleh sikap acuh tak acuh atau fatalisme, dan semoga kami memberi harapan dan cinta kasih kepada mereka. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita umat Kristiani sendiri, ya Bapa, semoga umat-Mu tidak terpecah belah dalam kelompok-kelompok dan tidak tergoda untuk saling mempersalahkan. Semoga kami semua bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh kehidupan kami. Rahmat kehidupan, kesuksesan, dan segala yang boleh kami alami. Terlebih bersama dengan saudari kami Yuliana Runisi yang keperkenan kemerayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 19 Juni di tahun 2023 ini.
Semoga dengan bertambahnya usia bagi saudari kami, dia semakin dewasa baik dalam seluruh kepribadian, terlebih dalam iman, semakin mampu untuk bertanggung jawab memperjuangkan hidup sepenuhnya, semakin sukses dalam seluruh usaha, rencana, pekerjaan, cita-cita dan harapan, tetap merasa damai dan bahagia bersama seluruh keluarga, sehingga masa depannya pun semakin cemerlang karena Kau persatukan dengan seluruh keluarga terlebih persatuan dengan Dikau. Bimbingan-Mu dan kuasa kasih-Mu kami harapkan tetap melimpah bagi saudari kami ini. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami juga mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang senantiasa Kau sediakan untuk semakin bersatu dengan Dikau dalam kehidupan iman kami, terlebih bersama dengan keluarga, mensyukuri terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga umat-Mu yang persatukan diri dengan Dikau dalam doa novena semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau berikan pengharapan bahwa tanpa Dikau mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi justru dalam Dikau kami boleh mendapatkan buah yang melimpah, sehingga saudara-saudara kami ini semakin berkembang dalam seluruh usaha, rencana, pekerjaan, pencapaian, dan dengan demikian hidupnya pun semakin berkenan kepadamu. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Ibu Yuliana Lucia Tati yang sementara sakit, kiranya dengan kekuatan kasih-Mu saudara-saudari kami ini boleh pulih dari penyakitnya. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Elizabeth Cassandra Brele Bota, Maria Chang Pauline yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu, Anyertus Efesus 8 tahun yang lalu, Antonius Runesi 15 hari yang lalu, Nenek Hati Rini, dan juga orang tua ibu terkasih dari Pastor Agus Matasak yang akan mulai prosesi penguburan besok. Akan dimulainya lagi acara penguburan sehingga semuanya itu boleh menjadi sarana bagi seluruh keluarga untuk semakin bersatu dan mengantar orang tua untuk boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, Kau anugerai hidup abadi dan bersama para kudus-Mu menikmati perjamuan abadi surga. Terlebih yang kami tensikan pada kesempatan ini, seluruh keluarga tinggalkannya Kau teguhkan dalam iman pengharapan kepadamu. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah Bapa kami, bangunkanlah kami dari tidur, buatlah kami bergerak dan berilah kami kekuatan untuk berjalan terus sampai bertemu dengan Dikau. Bersama dengan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini yang kami bawakan dengan rendah hati. Terimalah Bapa hosti yang tak bercela. Terimalah Tuhan bersama
persembahan kami dalam kurban ini. Kami persembahkan piala keselamatan untuk kesalahan tak terbilang itu. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini untuk umat kudus di seluruh bumi, untuk persatuan dalam cinta kasih. Terimalah Tuhan persembahan ini dalam kurban ini. Terpujilah Allah selama-lamanya Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mada Bakti 229. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya. Semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Kita siapkan kudus puji syukur 394. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Baik, persatukanlah persembahan kami ini sebagai hasil usaha jeripaya perjuangan hidup kami dengan korban Kristus Putramu, sehingga memulihkan hubungan kami dengan Dikau yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu, kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa.
Hormatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan pagi ini, untuk mempersembahkan diri, niat dan doa-doa kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami, yang merayakan hari ulang tahunnya, yang sakit, dan semakin bersuka cita atas sarana rahmat yang mereka boleh nikmati dalam kehidupan mereka. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Yesus tak pantaslah hamba-Mu menyambut santapan termulia, tetapi bersabdalah
supaya hamba-Mu pantas menyambut-Mu. Semoga jiwaku bersatu dengan-Mu dan mampu mewartakan kurnia rahmat-Mu, kurnia rahmat-Mu. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa yang mencari air, jiwaku rindukan Dikau Tuhan. Aku mendambakan Allah yang hidup, bilakah ku memandang wajah-Mu. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti? Berharaplah pada Allah yang hidup, wajah-Nya sumber kebahagiaan. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Siang serta malam silih berganti, ratapan jiwa tak kunjung henti. Karena ku dengar cercaan musuhku, di manakah Tuhan pelindungmu? Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mata sekalian, orang menanti Engkau dan Engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi semakin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, sehingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga kelak. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Minggu 25 Juni 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 17-18 Juni 2023 sebesar Rp24.500.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp10.951.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Richard Low dan Evelyn Briliana Susanto sebagai pengumuman kedua, Arnoldus dan Winda Alwira sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut,
Mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja. Yang ketiga, kursus perkawinan, persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Yang keempat, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 1 Juli 2023 jam 9 pagi di Aula Paroki lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Beberapa tambahan Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang pertama, dari Keuskupan ada siara bersama untuk bulan Juli di Sapak Bayo-Bayo. Sebagaimana kita tahu ada 3 tempat siara yang sudah diupayakan di Keuskupan kita. Bulan Mei itu di Sopeng, Oktober di Penak, Toraja Barat, Mamasa di sana. Kemudian bulan Juli itu di Toraja di Sapak Bayo-Bayo. Bagi mereka yang berkeinginan untuk pergi bersiara disilakan. Lalu yang kedua, kelompok YSM mengadakan workshop untuk semakin meneguhkan dan menguatkan iman, utamanya bagi anak-anak muda kita. Sebagaimana kita tahu bahwa YSM ini adalah anak dari karismatik di dalam gereja Katolik. Sehingga kita berharap bahwa lewat pendampingan pembinaan dan seluruh yang diupayakan, iman anak-anak kita akan semakin diteguhkan, dikuatkan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Sekali lagi bagi mereka yang mau silakan mendaftar, itu akan diadakan pada tanggal 30 Juni sampai 2 Juli di Bulu Tanah Malino. Tentu ada biaya yang dipungut di sana, lebih kurangnya nanti menghubungi yang bersangkutan. Di sana 450 per personil, kalau 2 orang 850. Saya kira itu berapa tambahan. Terus baptisan bayi biasanya diadakan setiap minggu ketiga dalam bulan, sehingga nanti bulan Juli itu kalau ada bulan ini tidak ada baptisan anak karena tidak ada yang mendaftar. Saya kira itu. Lalu ada pemikiran ke depan dalam tahun ini supaya tidak terlalu banyak, kita akan mengadakan penerimaan sakramen Krisma lagi di bulan November, maka pengumumannya akan diadakan hari Minggu yang akan datang resminya. Jadi sementara di Dijaki. Lalu nanti ada jam 9 itu misa dipimpin oleh Pastor Paulus Tongli bersama dengan anak-anak, mereka istilahkan pihak-pihak kois yang datang jalan-jalan di Makassar, lalu mereka akan mengisi nanti lagu-lagunya. Bagi anak-anak remaja, kalau mau mengikuti perayaan nanti jam 9 boleh, supaya mereka semakin terangsang untuk boleh mengikuti kegiatan-kegiatan. Ternyata anak-anak juga sudah bisa membentuk kor untuk bisa melayani di dalam gereja. Lalu sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, hari Senin besok kami ada beberapa orang akan berangkat ke Toraja sehubungan dengan prosesi penguburan dari orang tua Ibu terkasih Pastor Agus Matasak. Maka kepada seluruh pengurus rukun wilayah, kalau ada pelayanan sangat mendesak, mohon saling menginformasikan dan mencari pastor yang memungkinkan. Saya berangkat bersama dengan rombongan beberapa orang pada hari Senin sampai hari Kamis. Hari Kamis baru kami pulang. Jadi perjalanan hari Senin juga perjalanan hari Kamis, sehingga Selasa Rabu itu acara di Toraja katakanlah 2 hari penuh. Penguburan untuk orang tua ibu dari Pastor Agus Matasa itu nanti misa requiemnya tanggal 1, jadi kami tidak menunggu sampai misa requiem. Sehingga saya minta kalau bisa hari Selasa
saya bisa pimpin misa bersama dengan satu doa umat dari Andalas untuk mewakili Andalas. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Kita telah berusaha supaya kita tepat waktu, tetapi ternyata waktu juga masih lebih 1 jam. Perayaan Ekaristi tadi itu pas 1 jam 5 menit, komuni sekitar 10 menit, lalu tambahan-tambahan yang lain. Mudah-mudahan ke depan kita semakin mengirit waktu kalau memang itu yang kita cari. Karena itu masukan dari beberapa orang, kalau bisa kita hanya misa 1 jam saja, tapi akan kita lihat bersama ke depan. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada seluruh petugas pada kesempatan ini. Siapa saja yang melayani pada kesempatan ini, mereka yang selalu memperhatikan kebersihan gereja, mendekor gereja, kemudian mereka yang di belakang semuanya, para olektan dan menangani sound system di atas, seluruh tugas pada kesempatan ini, lektor, pembaca, misionar, prodiakon, kita semua ucapkan limpah terima kasih. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu Saudara terkasih dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Malah kita pergi, kita diutus. Amin. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman. Aku sertamu, bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman. Aku sertamu.